berkisah tentang seorang wanita pecandu yang berusaha lepas dari alkohol, dibantu seorang dokter tampan baik hati dalam drama berjudul Second Shot at Love. Wanita itu bernama Han Geum-ju, seorang insinyur atau mekanik senior di sebuah perusahaan yang suka sekali dengan minuman alkohol, bisa dibilang candu. Geum-ju memiliki tunangan bernama Ju-yeop yang tak suka melihat Geum-ju yang selalu mabuk. Saat Ju-yeop memberikan pilihan antara dirinya atau alkohol, tanpa pikir panjang, Geum-ju langsung pilih alkohol dan membatalkan rencana pernikahan mereka. Di lain tempat, ibu Geum-ju hendak mampir ke kantor Ju-yeop, dan betapa terkejutnya ibu saat Ju-yeop bilang sudah putus dengan Geum-ju karena Geum-ju lebih memilih alkohol. Dengan penuh amarah, ibu datang ke apartemen Geum-ju dan memarahinya. Dengan santai, Geum-ju bilang jika ia tak suka dengan pria yang mengomeli dia dengan alkoholnya. Dan ibu tak habis pikir dengan sikap Geum-ju, juga rasa malu karena anaknya batal menikah. Ibu terus menasehati Geum-ju untuk minta maaf, namun Geum-ju tetap kekeh pada keputusannya dan bilang hanya akan fokus bekerja. Tapi keesokannya, Geum-ju ikut ibunya pulang ke desa karena ia diberhentikan dari pekerjaannya, juga kontrak apartemennya yang habis. Kemudian, saat di tengah perjalanan, tak sengaja ia berpapasan dengan mobil teman lamanya So Ui-jun. Ui-jun bekerja sebagai dokter yang berdinas di desa kecil bernama Bochun. Dibantu seorang perawat bernama Hyemi, Ui-jun dikenal baik hati dan juga suka menolong warga desa. Bahkan ia rela berkebun menggantikan nenek yang sedang sakit. Setelah itu, Geum-ju dan ibu pun sampai rumah. Di sana, ayah dan kakak Geum-ju sedang minum-minum, dan membuat ibu langsung emosi dan membanting minuman mereka. Ibu menyalahkan mereka karena membuat Geum-ju menjadi penggila alkohol. Kakak Geum-ju bernama Hyun-ju tak masalah dengan keputusan Geum-ju, begitupun ayahnya. Hyun-ju bilang perpisahan itu biasa, lihat aku juga bercerai dan itu tak apa-apa. Kemudian, di perkumpulan ibu-ibu rempong, ibu Geum-ju bilang jika alasan batalnya pernikahan Geum-ju karena calon mertua Geum-ju sangat menyebalkan. Dan saat beres-beres, Geum-ju tak sengaja kembali melihat video pranikahnya dengan Ju-yeop dan merasa dulu ia terlalu bucin. Setelah itu, keponakannya datang dan meminta Geum-ju mengajak mereka ke taman bermain. Di sana, seorang teman menelpon dan tanya kenapa ia batal menikah. Geum-ju pun bilang alasan sebenarnya karena alkohol. Dan tanpa sengaja, percakapannya terdengar seorang ibu. Saat pulang, Geum-ju pun dimarahi habis-habisan. Dan saat Geum-ju berjalan-jalan, gosipnya sudah menyebar ke seluruh desa, dan orang-orang tiada henti menggunjingnya. Geum-ju lalu mampir ke bengkel teman lamanya Sun-ok. Di sana, Geum-ju juga membantu sedikit karena Yong-won kesulitan. Dan Geum-ju pun kaget saat tahu mobil yang ia perbaiki itu milik Ui-jun. Sun-ok bilang Ui-jun kembali ke desa dan menjadi dokter di sini. Dan Yong-won pun bingung kenapa Geum-ju dan Ui-jun bermusuhan padahal dahulu mereka sahabat. Lalu, dalam perjalanan pulang, Geum-ju melihat skuter dan teringat dulu awal ia bertemu Ui-jun dan membantu memperbaiki sepedanya. Kemudian, Geum-ju pun bertemu Ui-jun. Mereka terlihat dingin. Lalu dengan ketus, Geum-ju bilang jika bertemu lagi, pura-pura saja kau tak mengenalku.
Di rumah saat makan, ayah dan kakak mengajaknya minum-minum. Saat Gemju hendak meneguk, ibu datang dan mengagetkannya. Ibu pun marah lagi. Dan Gemju merasa tersiksa karena tak bisa minum-minum. Di pagi hari, Gemju melihat ibu merobek kain, lalu memarahinya, "Apa kamu tak merasa bersalah dengan Juyop?" Dengan tegas, Gemju bilang, "Tidak sekalipun." Setelah itu, Gemju pun pergi ke danau untuk menenangkan diri. Jadi, alasan sebenarnya Gemju ogah menikah dengan Juyop karena Juyop ketahuan selingkuh dan bahkan selingkuhannya sedang hamil. Saat Gemju pulang, ibu buru-buru mengajak Gemju ke kuil di gunung agar Gemju bisa didoakan. Saat ibu hendak memberi sumbangan dengan jumlah yang banyak, Gemju membawa kabur ponsel ibu. Meski ia tergelincir, Gemju bilang bahwa ia tak akan berhenti minum-minum. Lalu, Uijun datang membantu ibu. Dan ibu pun akhirnya meminta bantuan pada Uijun agar Gemju bisa bebas dari alkoholisme. Gemju kembali datang ke danau. Lalu Son-uk mengiriminya pesan mengajaknya makan bersama. Ada Yongwon dan Uijun juga. Saat Gemju akan bergabung, Gemju mendengar mereka membicarakannya, dan Uijun bilang jika Gemju belum berubah jadi lebih baik. Gemju melihat dirinya di cermin dan menitikkan air mata. Gemju lalu pergi minum. Setelah itu berjalan sambil sempoyongan, lalu menangis mengingat Juyop yang mengkhianatinya. Kemudian di rumah, peringatan kematian kakek diadakan, tapi ibu mewanti-wanti jangan sampai ada alkohol di sini. Tak lama, Gemju yang mabuk datang dengan seplastik alkohol, dan langsung menuangkannya pada persembahan hingga membuat ibu geram dengan sikapnya, dan membuat ricuh satu rumah. Keesokannya, saat Gemju sadar, ia terkejut. Uijun berdiri di hadapannya. "Kamu benar-benar harus berhenti minum." Nah, itu tadi episode pertama Second Shot of Love. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.